Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel Tibertaraka dari Studi Pendidikan Teknik Mesin Angkatan 2023. Di sini saya akan membuat video mengenai kurikulum pendidikan di negara Swedia pada mata kuliah telaah kurikulum. Pada kurikulum pendidikan di Swedia itu agak berbeda dari kurikulum Indonesia. Mari kita bahas langsung ke dalam materinya. Untuk materi yang pertama yaitu kurikulum pendidikan di Swedia merupakan salah satu sistem pendidikan yang progresif dan humanistik di dunia. Sistem ini berdasarkan pada sistem bahwa setiap individu memiliki potensi uniknya harus dikembangkan secara optimal melalui pengalaman belajar yang demokratis, inklusif, dan berorientasi pada kehidupan nyata. Pemerintah Swedia mengatur kurikulum secara nasional, namun memberikan keleluasaan bagi sekolah dan guru untuk menyesuaikannya dengan kebutuhan peserta didik, kondisi lokal, serta dinamika masyarakat yang terus berkembang. Untuk materi yang pertama ialah prinsip dasar kurikulum di Swedia. Untuk prinsip dasar di kurikulum di Swedia yang pertama yaitu nilai dan norma. Kurikulum di Swedia berpijak pada nilai-nilai demokrasi, keadilan sosial, kesejahteraan gender, dan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Yang kedua yaitu mengatur peserta didik. Salah satu ciri khas utama kurikulum di Swedia adalah keterlibatan aktif peserta didik dalam proses pembelajaran bahkan sejak anak-anak pada usia prasekolah. Nextnya itu prinsip dasar yang ketiga yaitu pemecahan masalah dan berpikir kritis. Kurikulum di Swedia berorientasi pada pembelajaran berbasis kompetensi dan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Peserta didik dilatih untuk menganalisis, menafsirkan informasi, serta mengembangkan solusi atas masalah nyata yang ada di masyarakat. Dan yang keempat dan yang terakhir pada prinsip dasar kurikulum di Swedia adalah inklusi dan kesetaraan. Swedia menjamin hak semua anak untuk memperoleh pendidikan dalam diskriminasi. Setiap siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, berhak belajar dari lingkungan reguler dengan dukungan yang sesuai. Untuk materi yang berikutnya adalah struktur dan tingkatan kurikulum. Struktur dan tingkatan kurikulum di negara Swedia yang pertama adalah pada masa prasekolah. Masa prasekolah di Swedia berfokus pada permainan sebagai sarana belajar, istirahat, dan aktivitas sosial yang mendorong ekspresi diri. Anak-anak diajarkan untuk mengemukakan pendapat, kerjasama, serta mulai belajar bertanggung jawab terhadap diri dan lingkungan. Untuk struktur dan tingkatan yang berikutnya yaitu sekolah wajib. Pada sekolah wajib di Swedia itu memiliki 3 tahapan, yaitu kelas 1 sampai 3, kelas 4 sampai 6, dan kelas 7 sampai 9. Pada kelas 1 sampai 3 menekankan pada pengembangan dasar literasi, numerasi, dan keterampilan sosial. Melanstandid atau kelas 4 sampai 6, siswa mulai diajak berpikir kritis, mengeksplorasi ilmu pengetahuan, dan mengembangkan tanggung jawab pribadi. Pada kelas 7 sampai kelas 9, itu berfokus pada penguasaan pengetahuan lintas disiplin, kemampuan berargumen, dan orientasi terhadap pilihan pada masa depan. Dan next yang terakhir yaitu sekolah menengah atas. Sama seperti di Indonesia, Swedia juga memiliki sekolah menengah atas seperti Indonesia yaitu SMA. Jenjang ini tidak wajib, tetapi kurikulum ini menjadi program akademik untuk persiapan untuk ke universitas atau program kejuruan untuk mempersiapkan siswa yang siap ke dunia kerja. Berikutnya pendekatan pembelajaran dan penilaian di negara Swedia. Guru di Swedia memiliki
kebebasan pedagogis untuk merancang strategi belajar sesuai kebutuhan siswa, pembelajaran berbasis proyek, diskusi kelompok, eksperimen, dan refleksi individu menjadi khas utama di negara Swedia ini. Mungkin ini saja materi yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya, kurikulum di Swedia mencerminkan komitmen terhadap pendidikan demokrasi, humanis, dan inklusif. Sistem ini berfokus pada pembentukan karakter, tanggung jawab sosial, serta kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.